Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Di video kali ini, untuk pertama kalinya di channel ini, saya ngebahas soundbar. Ini adalah Eagle Stage yang baru aja di launching sama Eagle di 1 Februari 2024 lalu dan dijual di harga Rp699.000. Harga yang sangat kompetitif menurut saya di kalangan soundbar budget. Ya, harga 500, 600, sampai 700 ribuan menurut saya masih termasuk kategori budget ya di kalangan soundbar. Meskipun saya sendiri kurang begitu mengikuti pasar soundbar, tapi saya pernah nyobain beberapa produk soundbar yang level budget yang dengan harga di bawah lagi seperti 200 ribuan, 300 ribuan dari brand seperti Robot atau Miva K3 kalau nggak salah dulu. Meskipun brandingnya soundbar, tapi waktu saya cobain itu nggak berasa seperti soundbar sih. Lebih seperti Bluetooth speaker tapi dengan body yang lebih memanjang aja. Minim power, terutama dari segi bassnya, ini berasa banget bedanya. Sementara untuk Eagle Stage ini, udah saya coba langsung selama beberapa hari dan bisa saya bilang ini merupakan produk soundbar yang cukup proper. Paling nggak secara powernya di sini. Nanti secara kualitasnya kita akan bahas teman-teman. Oke, dari packaging pembeliannya sendiri, selain unit soundbar, Eagle juga kasih seabrek aksesoris seperti kabel optical connector, lalu satu bungkusan berisi remote, kabel power adapter, kertas panduan, dan kartu garansi. Disediakan juga mounting untuk gantungin soundbar ini di dinding ya guys. Untuk soundbarnya sendiri, secara desain dan material, Eagle Stage ini masih sesuai harganya menurut saya. Bagian atasnya terbuat dari plastik, saya rasa ya ini plastik yang cukup keras, polikarbonat. Lalu di bagian depannya ini ada grill speaker yang terbuat dari metal. Dan di bagian dalam grill speakernya ini terdapat dua driver kiri kanan stereo yang menghandle frekuensi mid dan treble menurut Eagle. Sedangkan frekuensi bass atau low frekuensinya, terutama bagian deep bass, dihandle oleh sebutannya Eagle sih subwoofer ya, tapi menurut saya ini lebih mirip seperti mini subwoofer yang terletak di bagian tengah bawah. Kalau kalian lihat di bagian sini tuh ada kayak bolongan ini saya rasa bagian keluaran dari bassnya. Dan lagi, meskipun kata-katanya di marketingnya ini adalah subwoofer, menurut saya ini belum bisa menggantikan external subwoofer proper ya. Dan di sini saya rasa bassnya juga sedikit agak boomy, belum sebersih, belum serapi kalau kalian menggunakan subwoofer yang proper eksternal. Ngomongin soal ukuran, soundbar ini juga termasuk rata-rata. Panjang sekitar 61 cm, lebar 10 cm, dan tinggi sekitar 5 cm. Dengan berat sekitar 2,3 kg. Menilik bagian belakang, kita bisa lihat berbagai opsi konektivitas input audio yang dimiliki oleh Eagle Stage ini. Mulai dari jack 3,5 mm standar, lalu ada USB-A untuk ngeplay lagu dari flash drive, lalu ada juga HDMI jenis ARC. Nah, ini dia. Untuk harganya, jarang banget ada soundbar yang sudah support fitur HDMI ARC di harga 600 ribuan. ARC itu Audio Return Channel, yang berarti jenis HDMI-nya di sini nggak cuman bisa membawa sinyal audio ke satu arah aja, tapi bisa arah baliknya juga. Jadi bisa saling kirim dan menerima. Contoh paling mudahnya ketika misalkan kita mau ngeplay video, film, atau movie streaming ya, dari Netflix atau Prime Video misalkan di suatu Smart TV, dan kalian mau menggunakan soundbar ini nggak cuma sebagai output speaker, tapi sebagai player audionya juga, maka file audio dari video atau film atau Netflix yang kalian tonton tadi akan dikirimkan ke Eagle Stage ini, lalu di play, dan hasil dari playernya ini tadi akan dikirim balik ke Smart TV-nya untuk disesuaikan dengan videonya supaya meminimalisir delay di sini. Lalu output audio finalnya akan dikirim balik ke Eagle Stage dan diputar melalui speakernya. Sepengetahuan saya yang terbatas ini, cara kerjanya seperti itu. Tapi kalau kalian ada yang mau koreksi atau kalian mungkin lebih tahu gitu ya, hal yang lebih detail mengenai HDMI ARC ini, bisa komen di bawah teman-teman. Kasih pencerahan buat saya dan juga buat viewer lainnya. Dan pastikan kabel HDMI-nya juga mendukung HDMI ARC. Lalu teman-teman, ada juga koneksi audio jadul via optical. Dan dengan optical ini, audio disalurkan bukan melalui sinyal elektronik, tapi melalui cahaya inframerah. Lalu, selain berbagai port ini, ada port untuk adaptor power 2 titik untuk memberikan tenaga ke soundbar inilah. Karena di sini tentunya nggak ada battery built-in.
Lalu ada celah 2 mounting kalau soundbar ini mau dipasangin ke dinding. Tapi kalian butuh bor ya teman-teman. Lalu ada jalur airflow untuk driver di bagian atasnya sekarang. Ada tulisan Eagle di sebelah kiri dan 5 icon sensor sentuh. Yang paling kiri ini untuk tombol pindah-pindah source audio, mulai dari auxiliary, HDMI, optical, USB flash drive, sampai Bluetooth. Lalu icon ini berfungsi untuk mengaktifkan mode spatial sound, spatial audio, yang bisa memberikan ilusi soundstage lebih luas di audionya. Berikut sisanya ada tombol power on off dan tombol volume plus minus seperti biasa, yang juga berfungsi untuk pindah ke media berikut atau media sebelumnya. Bluetooth. Matiin. Overall, touch sensornya menurut saya cukup responsif. Meskipun saya yakin nih, di kebanyakan skenario, saya yakin kebanyakan orang nggak akan menggunakan touch sensornya ini. Karena alasan kepraktisan aja. Ketika kalian menggunakan soundbar, pasti kalian ada jarak dong dengan soundbarnya. Otomatis posisi soundbarnya bakal jauh dari kalian, posisi touch sensornya ini juga jauh dari kalian. Oleh karena itu, Eagle kasih remote, teman-teman. Remote ini untuk mengakses tombol-tombol ini tadi. Cukup pakai 2 baterai A3 untuk powernya. Sementara untuk konektivitas wireless atau Bluetooth-nya, di sini sudah menggunakan Bluetooth versi 5,3, Bluetooth versi terbaru. Dengan kodek SBC aja waktu saya cek di HP Android saya ketika saya buka settingan developernya. Tapi saya rasa kekuatan sinyal Bluetooth-nya cukup baik kok. Saya masih bisa berjalan berpindah ke kamar sebelah sambil membawa HP saya yang saya gunakan sebagai source audio dengan keadaan pintu kamar tertutup. Jadi dia terhalang oleh tembok dan pintu kamar. Di skenario tersebut, saya cuma mengalami 1 kali drop out connection selama 1 detik. Lalu setelah itu nggak ada drop connection lagi. Jadi overall Bluetooth-nya cukup oke dipakai buat indoor. Nah, untuk lip sync delay audio video, di sini saya nyadar memang di antara berbagai konektivitas yang dimiliki Eagle Stage, konektivitas Bluetooth yang paling berasa delaynya. Meskipun teman-teman saya harus disclaimer, di sini untuk delay Bluetooth-nya sendiri hanya minor delay aja. Dan itu pun cuma terjadi hanya waktu saya pakai buat nonton beberapa video di YouTube, baik di handphone Android maupun di iPad saya. Tapi saya rasa seperti kebanyakan kasus delay minor lainnya, kalau kalian tetap memaksakan menonton dengan keadaan delay minor seperti ini selama 5, 10, sampai 15 menit, mata kalian akan terbiasa, akan beradaptasi dengan sendirinya. Karena di sini delaynya hanya minor, bukan delay yang parah seperti di Bluetooth speaker Earphone U-Boom L gitu. Itu parah banget delaynya. Sementara opsi konektivitas yang paling minim delay, saya rasa ada di auxiliary dan HDMI. Dan tentu dengan auxiliary dan HDMI, kita bisa dapetin audio dengan kualitas yang paling minim kompresi. Meskipun paling minim kompresi belum tentu berarti selalu lossless. Tergantung apakah operating system dari source kalian melakukan resampling, upsampling terhadap audio yang kita putar. Ya, tapi yang jelas opsi koneksi wired-nya di sini tentu bisa kasih kualitas dan resolusi audio yang lebih baik daripada Bluetooth. Pertanyaannya, apakah berasa perbedaannya? Buat saya cukup berasa, tapi nggak berasa yang banget gitu. Kalau dia matiin baik-baik aja. Mau kualitas source kalian, kualitas resolusi yang agak rendah seperti Spotify gitu misalkan, atau kualitas music player yang lebih tinggi seperti Apple Music, Tidal, antara wired versus wireless bakal berasa bedanya kalau dia matiin baik-baik. Sementara di sini saya mohon maaf dulu teman-teman karena saya belum bisa tes konektivitas optikalnya. Karena TV yang biasa saya pakai buat tes soundbar satu ini nggak mendukung optical port. Ya memang optical ini port jadul. Dan pamornya selama 1 dekade terakhir lebih sudah kalah sama HDMI yang bisa membawa resolusi audio yang lebih tinggi. Terutama di dunia home theater dan cinema. Oke kalau gitu sekarang sebelum kita bahas lebih detail soal audionya, kita dengerin dulu audio sampel dari soundbar satu ini. Cus!
News. Music. Movie. News. Music. Is it me and you now? Let me smoke that pipe. Oh, feeling so fly. Wanna dance with you. Rhythm. Spatial sound on. Oh, it's on tonight. And you should let go. I can get enough now. Let me know real close now. Baby, strike a pose. Spatial sound off. All eyes on you. Make Spatial sound on. dance for you. What you gonna do? What you gonna do? Get up on your feet. Get up on your feet. Get up down. Real low. Wanna do it Spatial sound off. on your feet. Get on down. Get on down. Real low. I've got a feeling this is the night. The stars are aligned, trouble's all out of sight. In the flashing lights, we are born. We roll to a higher plane where no one's been before. Let the rhythm flow night. We dance until the morning light. We can keep it on forevermore. Oke teman-teman, sekarang secara power. Di pemakaian saya, soundbar ini sudah overpowered. Untuk dipakai di ruangan pribadi saya yang berukuran 4x4 meter. Padahal baru saya pasang di volume 40% di HP saya dan 80% di soundbarnya. Yes, pengaturan volumenya terbagi ke dua jenis. Ada pengaturan volume di soundbar dan volume pengaturan di perangkat yang terkoneksi ke soundbar ini, terpisah. Lalu, di ruangan yang lebih besar, berukuran sekitar 40 meter persegi, Eagle Stage ini saya pasang dengan volume soundbar saya set maksimum dan volume HP atau iPad saya di 60-70%. Dan suaranya sudah cukup powerful. Jadi, kalau ruangan kalian masih berukuran di bawah 50 meter persegi, saya yakin soundbar ini udah cukup proper, cukup powerful. Nah, kalau di atas 50 meter persegi, saya nggak tahu ya, karena saya nggak bisa ngetes di ruangan yang lebih besar dari 50 meter persegi. Tapi saya yakin untuk pemakaian indoor di kebanyakan kasus atau skenario, ini udah cukup proper. Yang menjadi kekurangan minor justru ada di volume rendah menurut saya. Dikurangnya dynamic adjustment untuk volume rendah. Dimana untuk volume sangat rendah, seperti 10% gitu, kalau kalian mau dengerin lagu dengan volume yang pelan banget sambil tiduran gitu misalkan, audionya nggak bakal seutuh kalau kalian dengerin di volume 20% ke atas. Terutama dari segi bassnya ini berasa banget kehilangannya. Tapi ya to be fair teman-teman, bahkan di dunia Bluetooth speaker pun, cuma ada sedikit Bluetooth speaker aja yang bisa mempertahankan kualitas atau karakter audionya di berbagai volume, mulai dari volume sangat rendah sampai volume sangat tinggi sekalipun. Contoh salah satu yang paling baik adalah Irfan U-Boom L. Nah, untuk karakter soundnya, by default, Eagle Stage punya tuningan karakter warm dan bassy, khas Eagle. Di ruangan ukuran 20 meter persegi ke bawah, bassnya saya rasa sudah overpowered. Dan bisa rentan bumi kalau kalian taruh terlalu dekat dengan sudut-sudut ruangan. Tapi yang jelas untuk urusan di bass, urusan bass bawah, di bass ini nggak ada masalah. Untuk soundbar seukurannya dan untuk harganya, Eagle Stage bisa kasih bass yang cukup deep. Meski saya berharap secara selera saya pribadi, saya berharap buminya bisa agak dikurangin. Lalu untuk mid-range, punya artikulasi yang baik dan cukup natural. Bukan mid-range dengan timbre yang kering dan analytical, di sini karakter mid-range-nya dan audionya overall cenderung smooth.
tanpa ada kesan harsh. Begitupun juga dengan treble-nya, suara tamborin, suara simbal bisa ditampilkan dengan cukup smooth, meski sedikit mundur relatif dibandingkan mid-range-nya. Untuk soundstage by default, sayangnya nggak seperti namanya. Eagle Stage cuma bisa kasih pemisahan stereo kiri kanan aja, tanpa berasa airy atau luas gitu di persepsi pendengaran saya. Tapi di satu sisi, hal yang cukup konsisten di sini adalah Eagle Stage bisa menampilkan vokal dengan punya posisi center image yang cukup tegas di tengah. Lalu kekurangan minor lainnya ada di audio dispersion-nya, yang ketika dipakai buat off-axis listening, saya nyadar ada penurunan intensitas mid-range dan treble, terutama mid-range atas dan treble, teman-teman, dibandingkan posisi on-axis listening. On-axis listening itu kalau kalian dengerin langsung dari depan speakernya menghadap driver, sementara off-axis itu kalau kalian mulai berpindah nih, kalian dengerinnya dari sudut 45 derajat atau lebih di sisi kiri maupun kanan speaker atau atas speaker, teman-teman. Nah, perbandingan off-axis dan on-axis listening-nya di sini ini cukup berasa. Treble-nya terutama makin tenggelam. Nah, solusinya, kalau kalian mau off-axis listening yang lebih baik dan mau audio yang lebih airy dengan soundstage yang lebih luas, dengan sumbu X, Y, dan bahkan secara depth alias sumbu Z-nya ini makin berasa, makin ngebuka, kita mesti aktifin fitur Spatial Sound. Di sini dengan trik software psychoacoustic dan terutama dengan reverb yang di-boost habis-habisan, Eagle Stage bisa kasih ilusi soundstage yang lebih luas, lebih lega, lebih open. Di beberapa track audio atau klip movie action, saya bisa dapetin extension soundstage sampai sekitar setengah meter ke kiri, kanan, dan bahkan ke atas soundbar. Namun sejujurnya teman-teman, meskipun fitur Spatial Sound ini cukup fun, cukup asik buat digunakan, kalau nggak perlu banget, saya nggak akan pakai fitur ini. Karena di mode Spatial ini, reverb atau echo-nya ini bakal mengorbankan timbre audio, terutama timbre vokal itu bakal berasa banget berubah. Kolorasinya terlalu banyak, karena echo atau gemanya ini terlalu banyak, teman-teman. Dan warna tone-nya ini juga berubah. Dan bicara soal kolorasi, kalau kalian mau kolorasi lainnya, di sini disediakan dua mode EQ lainnya, yakni mode News dan juga mode Movie. Movie dia bakal nge-boost bass secara lebih lagi, bakal lebih boomy lagi bassnya. Kalau mode News, dia bakal ngehilangin frekuensi bass bahkan. Jadi mode News ini saya rekomendasikan hanya untuk dipakai ketika kalian mendengarkan podcast atau movie yang cenderung lebih banyak dialognya. Setiap mode EQ dan juga Spatial Sound-nya sendiri punya plus minus masing-masing. Nah, biasanya nih, setelah bahas audio dari suatu produk, saya akan masuk ke comparison. Problemnya, saya nggak punya soundbar lain untuk di-compare dengan si Eagle Stage ini. Sayang sekali. Tapi saya rasa bakal lumayan menarik dan mungkin beberapa orang bakal menanyakan ke saya juga. Bang, gimana kalau soundbar Eagle Stage ini di-compare sama speaker Eagle lainnya, tapi dari keluarga yang berbeda, Bluetooth speaker, yang harganya 100 ribuan lebih mahal, Eagle Elite XL 2S, yang tentu bakal lebih unggul secara portability, karena ya memang peruntukannya ya, dengan built-in battery, fitur LED, dan bahkan support aplikasi. Fitur yang juga absen dari Eagle Stage ini. Padahal saya berharap banget seandainya Eagle Stage ini ada fitur app support dengan custom EQ. Wah, bakal lebih ajib lagi nih. Audionya bisa kita custom. Oke, secara audio, kalau kalian mencari deep bass dan quantity bass overall, jelas soundbar Eagle Stage bisa kasih bass lebih deep di sini. Elite XL 2S memang punya karakter audio yang sangat bassy untuk ukuran Bluetooth speaker, tapi saya rasa secara deep bass-nya, secara power, belum bisa menandingin Eagle Stage. Yang di sini ditenagain oleh listrik AC secara kontinu. Tapi tadi saya bahas soal custom EQ, teman-teman. Yang mana ini menjadi poin plus buat Elite XL 2S. Dimana dengan Elite XL 2S saya bisa lebih dapetin karakter audio yang lebih sesuai dengan selera saya, karena bisa saya main-mainin tuh, mulai dari bass, mid, sampai treble-nya. Sehingga setelah saya custom EQ-nya, saya bisa dapetin mid-range yang lebih maju, treble yang lebih extend di Elite XL 2S daripada di Eagle Stage. Dan untuk mendengarkan musik, ini lebih saya prefer daripada Eagle Stage, karena saya lebih cocok secara tuningan dari custom EQ yang saya buat tadi, teman-teman. Di sini nggak bisa diotak-atik lagi. Belum lagi, secara audio dispersion, Elite XL 2S juga lebih baik.
lebih konsisten. Perubahan karakter audio dari posisi on-axis listening sampai off-axis listening di sini lebih konsisten. Relatif lebih konsisten daripada di Eagle Stage, yang di sini nggak ada tweeter. Oleh karena itu, sekalipun Eagle Stage ini soundbar, di comparison ini bukan berarti Eagle Stage menang otomatis, auto win. Kalau kita ngomongin soal pure tuningan aja, saya lebih prefer Elite XL2S dengan custom EQ saya untuk dengerin musik. Tapi lagi, dua speaker ini berbeda jenis penggunaan. Yang satu soundbar, yang satu untuk portability, Bluetooth speaker. Dengan harga yang lebih mahal juga, teman-teman. Buat pemakaian indoor, nonton movie, terutama kalau kalian mau soundstage yang lebih luas, lebih lebar, jelas soundbar bisa kasih pengalaman yang lebih immersive daripada Eagle Elite XL2S. Jadi overall, untuk harganya, soundbar ini layak banget buat kalian coba. Kita bisa dapetin di bass yang proper, meski agak ke arah bumi di sini. Lalu, opsi fitur special sound untuk pengalaman soundstage yang luas, dan opsi konektivitas yang komplit pakai banget. Tinggal pilih aja mau yang mana. Tapi terutama untuk harganya, HDMI ARC ini fitur yang jarang ditemuin. Buat nonton movie action, horror, yang butuh bass besar, sampai dengerin musik, soundbar satu ini sudah cukup proper. Cukup layak untuk harga yang ditawarkan. Oke, gitu aja teman-teman review kali ini. Semoga membantu jadi pertimbangan buat kalian. Dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.